Ternyata ini dia alasan kenapa pembeli produk digital kamu cuma lihat-lihat dan tanya-tanya terus menghilang. So welcome to day 17 part 3 of 30 days digital product blueprint. Di mana hari ini gue akan ngebahas tentang konsep objections handling untuk bisa meningkatkan konversi landing page teman-teman semua supaya meningkat tajam gitu ya. So seperti apa detailnya? Yuk langsung kita bahas ya. Jadi halo kreator hebat, selamat datang di day 17 part 3 dari 30 days digital product blueprint. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang konsep objections handling. Jadi apa sih yang dimaksud dengan objection handling ini? Objection handling adalah kunci rahasia untuk bisa mengubah penonton yang sekedar tanya-tanya atau lihat-lihat menjadi pembeli setia. Tanpa skill ini, sebagus apapun produk kamu, calon pembeli akan tetap tertahan oleh tembok keraguan mereka sendiri. Nah, jadi ini adalah salah satu yang menurut gua adalah salah satu teknik ya penjualan yang kita harus pelajari, terutama kalau misalnya kita berjualan produk digital ya. Copywriting dan juga visual adalah salah satu kunci utama untuk bisa bikin orang jadi mau beli produk kita ya. Jadi kalau misalnya di dalam copywriting ini tekniknya ada itu namanya adalah ini objection handling. Kalau kita bisa mempelajari dan menguasai skill ini, itu orang-orang kemudian akan jadi lebih mau beli produk digital kita gitu ya. Nah, sebagai kreator pemula, kamu mungkin sering merasa kayak nyesek saat calon pembeli bilang entar dulu gitu kan. Terus tapi jangan khawatir, itu bukan penolakan pribadi, mari kita ubah sudut pandang kita. Jadi kita kalau misalnya ada orang bilang entar dulu, nah ini ada beberapa perspektif yang harus kita pahamin. Yang pertama adalah bukan debat. Ini bukan soal adu argumen, tapi soal memberikan kejelasan solusi kepada calon pembeli. Jadi kalau ada orang bilang entar dulu, sebenarnya yang dia lakukan adalah intinya adalah produk landing page kita nih sebenarnya belum jelas, belum bisa menjabarkan secara utuh tentang apa sih problemnya, apa sih solusinya yang mau dikasihkan sama ke customer tuh apa. Kita belum jelas menjabarkan itu secara detail di dalam landing page kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah permintaan informasi. Anggap keberatan sebagai sebuah sinyal bahwa pembeli butuh alasan lebih kuat untuk bisa membeli sekarang gitu ya. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya ada orang bilang ntar dulu cuma lihat-lihat doang gitu kan, konversi kita rendah, berarti kita harus bisa melihat bahwa dari landing page kita berarti ada yang masih bermasalah nih, harusnya gue bisa perbaikin lagi lebih banyak kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi kita terus lakukan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses edukasi. Kamu adalah pemandu yang membuat mereka melewati rasa ragu atau takut rugi. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa memandu nih orang-orang yang masih ragu terhadap produk digital kita sampai all the way benar-benar mau beli produk digital kita kayak gitu. Jadi itu caranya gitu kan. Jadi kita benar-benar terus melakukan edukasi kayak gitu. Jadi kalau ada bilang ntar dulu, kita harus punya 3 perspektif ini. Kemudian berikut perbedaan mindset antara kreator pemula yang belum paham versus yang sudah paham atau yang pro. Nah, ini dibilang mahal, langsung minder atau nyerah. Kalau yang Respect Creator Pro yang menjelaskan value atau manfaatnya, ini kita bisa menggunakan salah satu teknik yang namanya adalah value stacking. Jadi kalau mahal tuh seberapa? Lu dapatnya segini bro, kan lu silahkan aja kan, lu lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lu dibandingkan sama lu cuman bayar atau lu cuman investasi segini gitu kan. Nah, gitu ya. Itu juga kalau yang pro udah bisa bilangnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua dibilang nanti berhenti membalas pesan, terus kita kalau misalnya dibilang entar aja terus habis itu udah nggak balas lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya kreator pro itu menjelaskan urgensi kenapa harus mulai sekarang. Ini bisa juga pakai teknik yang namanya adalah problem agitate solutions. Jadi kalau udah ketemu problemnya kita bisa jelasin ya implikasinya kalau lo nggak beli sekarang, lu bakalan ketinggalan dan harga akan ketinggalan jauh kayak gitu ya. Itu agitate-nya di sini. Kita pakai teknik agitate. Nah, itu udah gue bahas ya di materi sebelumnya. Jadi kalau teman-teman di kreator viral itu di dalamnya udah ada yang ngejelasin lebih detail soal masalah pas ini atau problem agitate solutions ini. Lalu kemudian berikutnya sekarang kita masuk ke dalam penjelasan berikutnya. Jadi mengapa penjual produk digital wajib punya skill ini gitu ya. Jadi banyak pemula terjebak mengira produk bagus akan menjual dirinya sendiri gitu kan, akan self-selling gitu ya sebutannya. Nah, padahal di tengah hiruk-pikuk dunia digital, calon pembeli butuh alasan konkret untuk berani menekan tombol beli. Berikut adalah alasan utama mengapa objection handling ini sangat krusial bagi perjalananmu. Yang pertama, meningkatkan konversi penjualan. Jadi kamu bisa mengubah status audiensnya dari ragu menjadi yakin, yang artinya adalah lebih banyak penjualan yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun kepercayaan atau trust, menjawab pertanyaan sulit dengan tenang, menunjukkan bahwa kamu adalah pakar yang jujur, bukan sekedar penjual yang haus komisi. Balik lagi, ini ada tekniknya lagi, ada 2 tekniknya. Itu ada 2 perbedaan ya di situ tekniknya. Namanya adalah transactional penjualan yang bentuknya cuma transaksional doang sama penjualan yang bentuknya adalah relational kayak gitu ya. Itu udah gue bahas juga di materi sebelumnya gitu kan. Jadi kalau teman-teman itu belilah ya kreator viral, itu semuanya udah lengkap di sana. Habis itu mengurangi resiko komplain, keberatan yang tuntas di awal, memastikan pembeli paham apa yang mereka dapatkan sehingga mereka tidak merasa tertipu setelah membelinya gitu ya. Jadi
Itu juga bisa kita lakukan gitu, bikin pakai teknik apa namanya objection handling ini untuk bisa mengurangi resiko gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kok kayaknya gue kalau beli kayak gini gue nanti takut dibegoin gitu kan, takut rugi gue segala macam. Nah, itu kita bisa kurangin resiko tersebut. Habis itu juga kita bisa memahami kebutuhan pasar. Setiap keberatan adalah data gratis untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya ditakuti atau diinginkan oleh audiens kamu gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang entar dulu, kalau mereka bilang gue nggak mau beli dulu segala macam, atau gue cuma lagi lihat dulu segala macam. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa ngulik lebih dalam gitu. Kalau misalnya kayak gitu, ya lu chat aja terus segala macam kan. Itu kenapa lu kok nggak mau beli segala macam? Ada problem apa dari produk digital gua? Apa yang bisa gue bantuin dari produk digital gua gitu kan? Terus habis itu ya kalau misalnya teman-teman bikin konten segala macam gitu kan dari produk digital teman-teman yang udah teman-teman lakuin, bikin promosikan, itu kan pasti ada yang komentar segala macam ya. Coba dikulik lagi di dalam komentar itu, kenapa mereka nggak mau beli kayak gitu ya. Jadi ini adalah sumber yang paling mudah untuk bisa kita pakai supaya nanti untuk bisa mengimprove produk digital kita atau copywriting yang ada di dalam landing page kita gitu ya. Nah, jadi di sini mari kita bandingkan perbedaannya. Jadi jika kamu mengabaikan keberatan, ghosting, ya ini tadi udah dijelasin semua ya gitu ya. Jadi mungkin bisa lihat lagi yang materi yang ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin objection handling itu strateginya ada banyak banget ya. Jadi strategi di pre-launching itu ada juga strategi objection handling. Bagaimana cara kita bisa handling objection. Yang kedua adalah ada teknik namanya adalah specific social proof. Ada yang kedua adalah risk reversal. Ada yang ketiga adalah strategi atau teknik namanya adalah scarcity and urgency. Yang keempat adalah namanya adalah teknik false and core belief. Yang kelima ada yang namanya teknik lagi namanya spin selling, situations, problem, implications and needs gitu ya. Ini ada bukunya loh ya, spin selling ini. Gue baca bukunya, gue bikinin materinya kan di dalam spin selling itu gitu ya. Jadi balik lagi kalau teman-teman ini beli kreator viral ini materinya luar biasa masif gitu ya. Gue baca banyak banget buku untuk bisa bikin suatu produk digital yang luar biasa bagus gini. Jadi kalau teman-teman tarik, linknya ada di deskripsi di bawah lah ya. Ini ada berbagai macam gitu kan strategi-strategi objection handling yang bisa teman-teman pakai untuk ya meningkatkan jumlah conversion rate dari landing page teman-teman kayak gitu. Ini pakai teknik-teknik ini semua gitu bisa dipakai gitu ya. Sip, paling itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Kalau teman-teman suka sama videonya, terus juga menurut teman-teman videonya bermanfaat, jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus juga ada website gue juga di akonsus.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you sudah nonton. Oke, bye.